الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita semua bisa menikmati indahnya iman dan taqwa. Berkat beliau kita bisa hidup dalam kemerdekaan batin, kemerdekaan fisik, sehingga bersyukur akan kehadirannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri dan untuk hadirin sekalian, mari bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktian-pembuktian yang konkret, mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan menghindari segala yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah melaksanakan ibadah, dan kita bersama-sama menuju surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong ke Mekah Al-Mukarramah, sebuah tugu yang sangat kuno, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh malaikat Jibril di zaman Nabi Adam, dibangun kembali pada zaman Nabi Allah Ibrahim, direnovasi sebelum kehadiran Rasulullah SAW oleh Bani Hashim, hingga hari ini monumen yang tua dan sakral itu masih menyedot jutaan umat muslim di seluruh dunia untuk menghadirinya setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa bangunan pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Ka'bah. Dengan Ka'bah inilah kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia menyatukan hati, menyatukan pikiran, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka bagi kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mendatangi tugu yang sangat disakralkan itu hingga menjadi rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kemampuan untuk mendatanginya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama berdoa semoga jemaah haji yang hari ini sudah mulai berbondong-bondong menuju tanah suci diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses berangkatnya hingga kembali ke tanah air. Bagi kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, semoga Allah segera memanggil diri kita. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita sehingga kita juga berkesempatan mendatangi Baitullah. Dan bagi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi umat Islam yang sampai akhir hayatnya belum berkesempatan mendatangi tempat suci karena alasan finansial, maka jangan sakit hati, karena Allah Subhanahu wa taala memberi opsi-opsi ibadah yang lain yang sesungguhnya pahalanya tidak kalah dari melaksanakan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin. Sesungguhnya Jumat, melaksanakan sholat Jumat adalah seperti ibadah hajinya orang-orang yang fakir dan miskin,
bagi kita yang belum berkesempatan datang ke tanah suci, dengan niat tulus dan ikhlas dalam hati melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti mereka-mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan kurban merupakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dikuatkan. Ada sebagian imam madhab yang mengatakan melaksanakan kurban adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial. Maka bagi kita umat Islam, seandainya kita sudah memiliki kecukupan harta benda, maka disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Satu sapi bisa digunakan oleh 7 orang, 1 kambing untuk pribadi masing-masing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban ini sesungguhnya dimulai sejak hijrahnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail dari bumi Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Nabiullah Ibrahim Khalilullah, sang kekasih Allah, sehingga Nabiullah Ibrahim diberikan ujian-ujian yang sangat berat dalam rangka untuk menguji nilai-nilai ketakwaannya dalam hatinya. Salah satu di antaranya, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan sang buah hatinya yang sangat ia sayangi. Al-Quran menceritakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam." Ketika Nabiullah Ismail, si kecil, sang buah hati, menginjak dewasa, kemudian Allah memerintahkan kepada ayahnya, "Inni ara fil manam." Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku. "Inni adbahuka fanzur madza tara." Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, nak. Nabiullah Ibrahim sampai 3 kali didatangi mimpi, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, untuk mengorbankan sang buah hati yang ia sayangi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih sangat belia, usianya masih sangat muda. Kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan melihatku insyaallah termasuk hamba-hamba yang bersabar. Ujian yang sangat berat ini, dengan berat hati Nabiullah Ibrahim akan melaksanakannya. Tetapi ketika prosesi kurban akan dilakukan, kemudian malaikat Jibril menarik sang buah hati, menggantinya dengan seekor kambing. Maka cerita dalam Al-Quran ini kemudian menjadi syariat bagi umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Sampai syariat ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan umat-umatnya untuk melaksanakan kurban kambing. Substansi dari nilai kurban ini sesungguhnya Allah ingin menguji kesabaran setiap hambanya, bahwa setiap manusia dilahirkan Allah akan menyiapkan ujian dan cobaan. Apakah mereka bersabar dengan ketentuan Allah, atau mereka justru lari dari kebenaran? Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bukan darah yang mengalir dari daging kurban itu, bukan pula dagingnya. Sesungguhnya nilai-nilai kurban adalah walakin yanaluhu taqwa minkum, adalah nilai-nilai ketakwaan yang Allah berikan kepada kita jikalau kita ikhlas dan tulus di dalam melaksanakannya. Tidak sedikit di antara hamba Allah yang mungkin setiap tahun melaksanakan kurban, tetapi hatinya tidak begitu ikhlas. Tetapi sebaliknya ada di antara hamba-hamba Allah yang belum berkesempatan untuk melaksanakan kurban karena keterbatasan harta, tetapi jiwa dan raganya ingin melaksanakan itu. Bahkan ia harus sumbangan, harus menabung untuk melaksanakan kurban. Maka sesungguhnya
kurban mereka walaupun seekor kambing, ia mendapatkan pahala yang tidak kalah dengan mereka yang setiap tahun melaksanakan kurban tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada momentum kurban ini sesungguhnya menguji 3 hal kepada kita. Yang pertama, Allah menguji kepada kita bagaimana kita menjalankan kehidupan dunia ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Siapapun ia, Allah pasti datangkan ujian kepadanya. Allah membagi sabar menjadi 3 hal. Yang pertama, as-sabru 'alal ta'ah, sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kekayaan yang ia miliki, ia bersabar untuk menyisihkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'asi, sabar untuk menghindari kemaksiatan. Kesempatan ada untuk melaksanakan kemaksiatan, tetapi kita kuat menjaga hati kita agar kita tidak tergelincir dari nilai-nilai syariat Islam. Maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru indal musibah, yaitu sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di khutbah yang singkat ini mari kita mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Kita mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalani. Kita mengambil ibrah dari setiap perbuatan-perbuatan, baik perbuatan itu dilakukan oleh diri kita maupun orang lain, dalam rangka untuk menata diri kita, menata jiwa kita, menata hati kita agar terus lurus tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiral dhunub birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma daf'a 'anna al-bala' wal waba' wal fakhsha wal munkar waz zina waz zalazil wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله خبير بما يصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Luruskan, rapatkan untuk sempurna sholat kita. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للعبيد حمدا للوافي نعمه والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد وللشكر ما ينبغي لجلالك بالقدير وعظيم والسلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر من هذه الأصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب بلغنا نزور يا رب بلغنا نزور يا رب بلغنا نزور. اللهم اقض حاجاتنا في زيارة مكة المكرمة وإلى مدينة المنورة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع من حب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. إنك أنت الله الكريم إنك أنت الله العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.